Halo teman-teman, nama saya Deborah Agustina Maharani dengan NIM 22120102. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi nefropati diabetikum. Yang pertama ada definisi nefropati diabetikum. Nefropati diabetikum adalah komplikasi mikro dan makrovaskuler dari diabetes mellitus, baik DM tipe 1 maupun DM tipe 2, dan dapat mengenai berbagai organ seperti nefropati, retinopati, dan neuropati. Nefropati diabetik atau ND adalah suatu sindrom yang ditandai dengan peningkatan patologis dari ekskresi albumin urin, lesi glomerulus diabetik, dan menurunnya laju filtrasi glomerulus atau GFR pada penderita diabetes. Nefropati diabetes ditandai dengan perubahan struktural dan fungsional. Pada glomerulus terdapat ekspansi mesangial, penebalan membran basal, dan glomerulosklerosis nodular. Selanjutnya, faktor-faktor etiologis timbulia diabetik ada 9, yaitu yang pertama, kurang terkendalinya kadar gula darah, yaitu gula darah puasa lebih dari 140-160 mg per desiliter. Yang kedua, genetik. Yang ketiga, kelainan hemodinamik, yaitu peningkatan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus, dan peningkatan tekanan intraglomerulus. Yang keempat, hipertensi sistemik. Yang kelima, sindrom resistensi insulin, yaitu sindrom metabolik. Yang keenam, peradangan. Yang ketujuh, perubahan permeabilitas pembuluh darah. Yang kedelapan, asupan protein berlebih. Dan yang terakhir, gangguan metabolik, yaitu kelainan metabolisme poliol, pembentukan advanced glycation end product, dan peningkatan produksi sitokin. Patofisiologi nefropati diabetikum dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama, jalur metabolisme, dan yang kedua, jalur hemodinamik. Jalur metabolisme. Hiperfiltrasi merupakan tahap awal dari laju kerusakan ginjal dari mekanisme patogenik. Glomerulus akan berubah fungsi dan menjadi hiperfiltrasi, sehingga lambat laun nefron akan menjadi sklerosis. Hiperglikemia kronik dapat menyebabkan glikasi non-enzimatik asam amino dan protein. Awalnya, secara non-enzimatis glukosa akan berikatan dengan asam amino menjadi AGE atau Advanced Glycosylation End Products. AGE sebagai perantara kegiatan seluler, yaitu ekspresi adesi molekul, berperan dalam penarikan sel-sel mononuklear dan terjadi pada hipertrofi sel. Maka, dengan peningkatan AGE akan menimbulkan kerusakan pada glomerulus ginjal. Jalur hemodinamik. Peningkatan kadar glukosa darah dapat menimbulkan kelainan pada sel endotel pembuluh darah. Dengan diawali peningkatan hormon vasoaktif seperti angiotensin II yang berperan dalam perjalanan nefropati diabetik. Angiotensin II berperan baik secara hemodinamik maupun non-hemodinamik. Peranan tersebut antara lain merangsang vasokonstriksi sistemik, meningkatkan tahanan kapiler arterial glomerulus, pengurangan luas permukaan filtrasi, stimulasi protein matriks ekstraseluler, serta stimulasi chemokins yang bersifat fibrogenik. Nefropati diabetikum dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, hipertrofi dan hiperfiltrasi. Tahap kedua, adanya perubahan histopatologis berupa penebalan membran basalis dan peningkatan matriks mesangium. Tahap ketiga, mulai adanya mikroalbuminuria yang nyata dan umumnya sudah mulai terdapat peningkatan tekanan darah. Tahap keempat, ditandai adanya proteinuria yang persisten, umumnya komplikasi klinis sudah nyata, seperti retinopati, neuropati, dislipidemia. Tahap kelima, dengan adanya penurunan laju filtrasi glomerulus secara kronik progresif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.